semuanya, balik lagi sama aku Suci Melani dengan NIM A1A220028 dari Program Studi Pendidikan Sejarah 2020 kelas B Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa upacara adat. Sekitar ada 6 upacara yang akan saya jabarkan di dalam video ini. Langsung saja kita simak videonya. Masuk nih kepada upacara yang pertama. Upacara yang pertama itu minta ahi hujan. Nah, dari sini pun kita udah tahu ya bahwa upacara ini bertujuan untuk menurunkan hujan, terutama kepada pemilik lahan persawahan ya. Terus itu masyarakat pun untuk melakukannya itu dibantu oleh seorang dukun. Jadi untuk tahapannya pun itu dimulai dari masyarakat itu mengumpulkan alat-alat serta bahan yang akan digunakan pada upacara ini. Kemudian ketika mereka sudah mengumpulkan semua bahan-bahan ataupun alat-alat yang akan digunakan, mereka membawanya ke tepi sungai. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa di pinggiran sungai itu dapat lebih mudah untuk mengakses kegiatan upacara mereka. Terutama upacara ini kan ditujukan untuk para mambang ataupun dewa-dewa. Jadi mereka melaksanakannya di tepi-tepi sungai. Kemudian barulah dilaksanakannya kenduri akhir hujan dan ditutup dengan makan bersama. Nah, makan-makan bersama ini tidak dilakukan di pinggir sungai, melainkan di rumah seorang dukun yang memimpin upacara tersebut. Masuk nih kepada upacara yang kedua. Di sini ada upacara kumau. Upacara kumau itu seperti apa ya? Itu tuh bertujuan untuk hasil pertanian juga sih sebenarnya. Jadi untuk tahapannya sendiri pun itu pertama kali ada sebuah gong. Gong itu akan dibunyikan, kemudian masyarakat ataupun penduduk desa itu akan datang dan melaksanakan upacara tersebut. Nah, upacara ini biasanya dilakukan 1 tahun sekali. 1 tahun sekali itu sekitar pada bulan-bulan Agustus, September, sampai Desember ya, karena itu dilakukan pada musim penghujan. Hanya saat musim penghujan, makanya dilakukan upacara kumau. Nah, di dalam upacara kumau ini setelah mengumpulkan masyarakat melalui gong, mereka itu akan menarikan sebuah tarian asyik atau sebutannya orang Jambi itu adalah ngapak jambe. Nah, ngapak jambe ini berupa sebuah tarian yang akan ditarikan sebelum memulai upacara itu. Ketika selesai menarikan itu, upacara ini dilanjutkan dengan ketua adat itu menyirami air ke dalam sebuah tanah yang sudah disiapkan oleh mereka yang membentuk seperti lingkaran itu. Nah, jadi ketua adat itu akan menyiraminya dengan air. Kemudian penduduk desa yang memiliki lahan pertanian akan menanamkan benih-benihnya di dalam lingkaran itu. Dan ketika selesai, mereka akan memasang sebuah pupuh yang diletakkan di tengah-tengah benih itu, diletak oleh penduduk tadi. Nah, masuk kepada upacara yang ketiga nih. Upacara yang ketiga juga berhubungan dengan tanaman ataupun persawahan ya. Nah, jadi upacara ini disebut dengan ngayun luci. Luci itu seperti wadah. Jadi upacara ngayun luci ini upacara yang dilakukan dengan mengayunkan sebuah wadah. Nah, jadi dalam mengayunkan wadah itu dilakukan dengan ataupun diiringi dengan sebuah tarian. Nah, tarian itu disebut dengan tarian aseak atau yang saya sebutkan sebelumnya adalah tarian asyik. Nah, jadi tarian ini mengiringi sebuah ayunan wadah tadi. Kemudian untuk upacara ini dipercayai bahwa untuk melindungi tanaman tadi yang sudah berisi
dari hama-hama yang akan menimbulkan kegagalan panen. Nah, jadi ini hanya berlaku jika tanaman padi itu berisi dan akan siap panen. Biasanya ini dilakukan pada malam Jumat dan sekitar 3 jam dilakukannya upacara ini pada malam hari ba'da Isya. Upacara yang keempat adalah upacara nanak ulu tahun. Nah, jadi di upacara ini itu biasanya hanya dilakukan oleh ibu-ibu. Ini lebih spesialis ke wanita ya. Jadi untuk kegiatannya sendiri pun itu masih berkaitan dengan persawahan ya, dengan pertanian, dengan melakukannya sebuah upacara ini, mereka percaya bahwa hasil panen itu akan berkualitas karena upacara ini dilakukan ketika apa padi itu sudah menguning. Nah, untuk kegiatannya sendiri itu dilakukan di rumah penyelenggara karena ini upacaranya bersifat individu ya. Jadi ketika individu mereka bebas menentukan kapan, di mana, dan juga tentu walaupun sebebas itu mereka juga menyelenggarakannya di dua tempat. Yang pertama di rumah penyelenggara, yang kedua itu ada di sawah. Untuk tahapannya itu adalah itu ada menjemput 7 tangkai padi dari pupuk, kemudian itu dilakukannya menanak beras, kemudian barulah makan bersama. Oke, lanjut, kita masuk kepada upacara yang kelima nih. Upacara yang kelima adalah upacara ini dinamai dengan upacara Beselang Nuai. Nah, jadi kegiatan dari upacara ini eh, para penduduk itu bersama-sama memotong padi yang segera dipanen. Nah, jadi keadaan padi yang siap dipanen itu dilakukannya upacara memotong. Nah, kemudian hal itu biasanya dilakukan oleh individu juga ya, individu. Jadi mereka bebas melaksanakannya kapanpun menyesuaikan padi itu panen. Kegiatannya pun dilaksanakan di sawah dan juga di rumah penyelenggara. Dan untuk tahapan-tahapannya itu ada beberapa sih. Yang pertama itu ada seperti menyapu padi, itu memberikan salam ataupun sapaan kepada padi yang akan dipanen. Nah, pemilik sawah itu menyangkul padinya. Kemudian pemilihan bujang gadis dan diikuti dengan pemilihan ketua bujang gadis. Kemudian kegiatan berselang itu seperti pantun saut-sautan gitu kan. Terus dilanjutkan dengan upacara rampi rampo, itu penyambutan kepada bujang gadis, dan ditutup dengan ucapan selamat serta syukur terhadap hasil panen. Untuk upacara yang keenam nih, yang terakhir saya jabarkan itu adalah upacara turun ke sawah. Nah, jadi kegiatan ini dilakukan untuk saat menanam padi dan diakhiri ketika padi itu sudah ditanamkan. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri itu dilakukan menjelang hari puasa, seperti H-3 puasa itu dilakukannya sebuah upacara turun ke sawah ini. Untuk tempat pelaksanaannya sendiri itu biasanya di rumah pusako atau rumah seseorang yang masih memiliki keturunan Puyang. Untuk tahapan kegiatannya sendiri itu mengumpulkan masyarakat untuk melakukan sebuah upacara ini. Kemudian memilih kerbau, dan setelah itu mereka memotongnya. Kemudian mereka menyembelih kerbau yang mereka bawa, kemudian menurunkan pusako yang berasal dari rumah. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan bertahu ataupun kenduri. Kenduri itu saya jelaskan seperti berpesta ya, ataupun hajatan. Kemudian barulah dilakukannya penyangkulan bersama-sama terhadap sawah yang akan ditanami. Nah, saya udah menjabarkan 6 dari upacara adat
tradisional masyarakat Jambi itu lebih ke konteksnya lebih ke pertanian ataupun persawahan. Jadi itu yang masyarakat pada masa itu dilakukan dalam meminimalisir terjadinya kejadian-kejadian yang buruk terhadap hasil panen mereka. Dan untuk referensi yang saya baca itu ada dari buku mengenai upacara tradisional masyarakat Jambi, itu nanti saya tulis di bawah referensinya. Dan juga untuk kegiatan upacara mengenai tanaman padi ini mungkin masih dijalankan oleh masyarakat setempat, karena bahwasannya sebuah upacara itu kan bergantung kepada keyakinan kita masing-masing. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat sekarang pun masih ada yang menjalankan hal seperti itu. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya. Jika saya memiliki kesalahan kata ataupun kurang berkenan di hati kalian semua, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sudah sampai saat ini, saya sangat berterima kasih karena kalian semua telah mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan. Dan untuk itu, semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Saya tutup dengan bye-bye semuanya.